Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fadila. Saya dari kelas 11. Di sini saya akan membahas soal yang telah diberikan oleh guru fisika saya, yaitu Bu Evi. Untuk menjawab soal nomor 1, kita artikan dulu apa itu perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses di mana energi dalam bentuk kalor dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 3 cara utama perpindahan kalor. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Dalam kasus ini, perpindahan kalor terjadi melalui konveksi. Secara garis besar, kalor konveksi pada nelayan di laut terjadi ketika ada perbedaan suhu antara air laut dan udara di atasnya, yang mengakibatkan aliran panas dari permukaan laut yang lebih hangat ke udara. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi cuaca di sekitar perairan laut dan juga memengaruhi aktivitas penangkapan ikan bagi para nelayan di sana. Untuk menjawab soal nomor 2, secara garis besar perbedaan nada pada gitar dapat dijelaskan oleh konsep fisika dasar tentang frekuensi dan gelombang. Yang pertama itu ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik dan diukur dalam hertz pada gitar. Frekuensi suara yang dihasilkan oleh senar bergantung pada ketegangan, massa, dan panjang senar. Ketegangan yang lebih tinggi akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika ketegangannya rendah akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah juga. Yang kedua itu ada panjang gelombang. Adapun arti gelombang sendiri adalah perambatan dari suatu getaran. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh senar gitar bergantung pada panjang senarnya, kecepatan gitar dalam senarnya, dan kecepatan bunyi di udara. Yang ketiga juga ada posisi jari, itu sangat berpengaruh. Ketika senar ditekan dan di fret yang lebih tinggi, panjang senar yang efektif berkurang, menghasilkan panjang gelombang yang lebih pendek dan frekuensi yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan nada yang lebih tinggi juga. Untuk menjawab soal nomor 3, gelombang tsunami bisa dijelaskan dari fenomena penjalaran gelombang secara transversal. Energinya adalah fungsi dari ketinggian amplitudo dan kecepatannya. Ketinggiannya sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang tsunami itu sendiri. Tsunami memiliki panjang hingga ratusan kilometer. Adapun proses terjadinya tsunami itu sendiri bisa diakibatkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus, atau fenomena alam lainnya yang mengakibatkan permukaan di dasar laut itu tergerak sehingga membuat si air laut itu menjadi bergerak atau bisa membuat gelombang yang lebih besar yang mengakibatkan tsunami. Untuk menjawab soal nomor 4, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang hubungan kalor dan usaha. Termodinamika sendiri berasal dari 2 kata, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termos terdiri dari 2 lapisan kaca, diantaranya 2 lapisan kaca terdapat ruang hampa udara yang berfungsi sebagai isolator. Termos termasuk ke dalam hukum 1 termodinamika. Dalam sebuah sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut, sebagaimana dengan rumus ini. Jawaban selanjutnya, peristiwa pada rice cooker berkaitan dengan prinsip termodinamika juga, terutama hukum pertama yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya berubah bentuk. Rice cooker mengubah energi listrik menjadi energi panas oleh elemen pemanas di dalamnya. Energi panas ini digunakan untuk memasak nasi dengan memanaskan air dalamnya hingga mendidih. Oleh karena itu, rice cooker menggunakan prinsip termodinamika dalam pengoperasiannya. Jadi jawabannya itu sama, menggunakan prinsip termodinamika juga seperti pada soal sebelumnya tentang termos.